Assalamualaikum, selamat datang di Praktikum Biologi. Hai teman-teman, saya Hasni dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang mikroskop dan juga sel. Nah, sebelum kita masuk ke materi mikroskop dan juga sel, alangkah lebih baiknya kalau misalnya kita tahu apa sih itu mikroskop. Nah, mikroskop adalah alat yang digunakan untuk mengamati suatu benda yang tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Jadi, pertama kali ditemukan mikroskop adalah seorang ilmuwan yang bernama Zacharias Janssen. Nah, Zacharias Janssen merupakan seorang ilmuwan yang berasal dari Belanda. Beliau menyadari betul bahwa di dunia ini terdapat benda-benda dengan ukuran yang kecil dan sulit dijangkau dengan kasat mata. Pada tahun 1590 bersamaan dengan ayahnya, beliau berhasil menciptakan sebuah mikroskop dengan menggunakan lensa cembung dan cekung untuk memperbesar tampilan benda-benda yang sangat kecil ukurannya. Temuan mikroskop pada saat itu mendorong ilmuwan lain untuk membuat alat yang sama dan ilmuwan tersebut adalah Galileo Galilei. Bahkan Galileo Galilei mengklaim bahwa dirinya adalah orang pertama yang menemukan mikroskop. Galileo Galilei menyelesaikan pembuatan mikroskop pada tahun 1610. Dia memberikan nama mikroskop yang dia buat adalah mikroskop Galileo. Jenis mikroskop ini menggunakan lensa optik, sehingga disebut mikroskop optik. Mikroskop yang dirakit dari lensa optik memiliki kemampuan terbatas dalam perbesaran ukuran objek. Setelah itu, seorang kebangsaan Belanda yang bernama Antonie van Leeuwenhoek terus mengembangkan pembesaran mikroskopis. Nah, Antonie van Leeuwenhoek sebenarnya bukanlah seorang peneliti atau ilmuwan yang profesional. Ia biasa menggunakan kaca pembesar untuk mengamati serat-serat pada kain, tapi rasa ingin tahunya yang besar terhadap alam semesta menjadikannya salah seorang penemu mikrobiologi. Nah, setelah kita mengetahui sejarah dari mikroskop, selanjutnya kita akan membahas tentang bagian-bagian mikroskop. Nah, mikroskop ini dia dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada bagian optik, terus yang kedua ada bagian non-optik. Nah, terus apa saja sih bagian optik itu? Yang pertama ada lensa okuler. Nah, lensa okuler ini dia terletak pada bagian atas mikroskop, lensa yang paling dekat dengan mata. Nah, lensa okuler berfungsi untuk membentuk bayangan nyata dari lensa objektif. Nah, setelah itu ada bagian non-optik. Nah, bagian non-optik yang pertama itu ada tabung atau biasa kita sebut sebagai tubus. Nah, fungsinya adalah untuk mengatur fokus dan menjadi penghubung antara lensa okuler dan juga lensa mikroskop. Selanjutnya ada sekrup pengarah kasar atau yang biasa kita sebut sebagai makrometer. Nah, makrometer ini dia berfungsi untuk mengatur kedudukan lensa objektif dan mencari fokus bayangan objek secara tepat sehingga tabung mikroskop dapat turun atau naik dengan cepat. Nah, terus yang ketiga ada sekrup pengarah halus atau yang biasa kita sebut sebagai mikrometer. Nah, mikrometer ini dia berfungsi untuk mengatur kedudukan lensa objektif dan memfokuskan bayangan objektif secara lambat. Nah, sehingga tabung mikroskop dapat turun atau naik dengan lambat. Selanjutnya ada revolver. Nah, revolver ini dia merupakan tuas penyangga untuk lensa objektif. Fungsi revolver itu untuk mempermudah pengaturan nilai pengamatan dari sebuah mikroskop. Selanjutnya ada kondensor. Nah, kondensor ini dia fungsinya untuk mengumpulkan cahaya yang masuk dan memfokuskan cahaya untuk menerangi objek. Selanjutnya ada diafragma.
Diafragma merupakan suatu komponen di mikroskop yang terletak pada bagian bawah meja praparat dan bertugas menentukan jumlah cahaya yang masuk atau difokuskan ke sampel. Kemudian ada cermin. Nah, cermin juga biasa disebut sebagai reflektor. Nah, fungsinya ini adalah untuk memantulkan cahaya ke dalam diafragma. Bagian yang memiliki dua sisi, datar atau cekung, ini dapat dilepas dan diganti dengan sumber cahaya dari lampu. Pada mikroskop model-model baru, cermin sudah tidak digunakan karena sudah ada sumber cahaya yang terpasang di bagian bawah atau bagian kaki mikroskop. Dan yang terakhir, ada pegangan atau biasa kita sebut sebagai lengan mikroskop. Nah, dia ini berfungsi sebagai pegangan pada mikroskop. Hal ini penting saat mikroskop akan dibawa atau dipindahkan menuju ke tempat yang lain. Nah, setelah kita tadi membahas tentang mikroskop, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu adalah materi sel. Nah, jadi mikroskop dan juga sel sangat besar kaitannya karena untuk mengamati sel itu sendiri kita sangat membutuhkan yaitu adalah namanya mikroskop, karena mikroskop merupakan alat yang digunakan untuk melihat sel itu sendiri. Nah, tentunya teman-teman pernah mendengar istilah yang namanya sel atau biasa kita sebut selula. Nah, mungkin kita ingin tahu sebenarnya siapa sih pertama kali yang menemukan sel itu? Sebenarnya jauh sebelum sel ditemukan ada seorang ilmuwan yang bernama Aristoteles, yaitu mengemukakan bahwa tumbuhan dan hewan yang ada di dunia ini tersusun atas struktur yang sederhana yang akan membentuk mikroskopik makhluk hidup yang ada sekarang ini. Setelah Aristoteles, jauh setelahnya ada seorang peneliti yang kita bahas tadi ya, seseorang yang menemukan tokoh-tokoh yang telah menemukan mikroskop. Nah, ada Antony van Leeuwenhoek salah satunya yang tadi salah satu seorang mikrobiologi yang juga menemukan mikroskop sederhana, seorang peneliti yang namanya Robert Hooke. Nah, Robert Hooke inilah yang pertama kali menemukan sel, dan dia itu mengemukakan bahwa sel itu dia sebut sebagai istilah selula. Dia itu mengamati sebuah sayatan gabus yang beliau amati menggunakan mikroskop dari temuan Antony van Leeuwenhoek. Nah, kemudian sejarah perkembangan sel pun berlanjut oleh René Desrosiers. Nah, René Desrosiers mengemukakan bahwa setiap tumbuhan dan hewan tersusun atas globular. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan penemuan komponen-komponen yang ada di dalam sel? Nah, siapa sih yang menemukan komponen-komponen yang ada di sel seperti misalnya organel sel? Nah, jadi penemu organel sel yang pertama ada Robert Brown. Beliau mengemukakan bahwa sel terdiri atas nukleus atau yang biasa kita sebut sebagai inti sel. Nah, kemudian ada Johannes E. Purkin. Nah, Johannes E. Purkin memperkenalkan istilah yang biasa kita kenal sebagai istilah sitoplasma. Sejalan dengan publikasi yang dilakukan oleh Johannes, ada lagi seorang peneliti yang bernama Max Schultz. Nah, Max Schultz dia mengungkapkan bahwa memperkenalkan bahwa protoplasma merupakan dasar fisik dari kehidupan. Setelah itu ada seorang ilmuwan lagi yang bernama Theodor Schwann. Nah, Theodor Schwann ini dia memperkenalkan dua asas terkait dengan teori sel, yakni yang pertama ada dia mengungkapkan bahwa setiap organisme terdiri atas sel. Terus yang kedua, dia mengungkapkan bahwa setiap sel merupakan penyusun dasar dari kehidupan. Setelah bertahun-tahun kemudian, ada seorang ilmuwan yang bernama Hervé Chou. Nah, Hervé Chou ini dia yang menemukan asas ketiga, yakni dia mengungkapkan bahwa setiap sel berasal dari sel-sel yang sebelumnya, atau yang biasa kita sebut dengan istilah omniselula, iselula.
Nah, kemudian muncullah suatu istilah yang tentunya teman-teman sudah mengetahui istilah ini, yaitu adalah biogenesis. Nah, biogenesis ini artinya adalah bahwa setiap makhluk hidup berasal dari makhluk hidup yang ada sebelumnya. Dari pembahasan sejarah-sejarah penemuan sel, mungkin kita bisa ambil kesimpulan bahwa sel merupakan komponen struktural, fungsional, dan hereditas terkecil yang menyusun suatu makhluk hidup. Sekarang kita masuk pada struktur sel. Nah, jadi struktur sel yang pertama ada membran sel. Membran sel itu dia terdiri dari lipoprotein. Jadi susunannya itu dari lipid dan juga protein atau yang dikenal sebagai lipoprotein. Nah, imajinasi dari struktur lipoprotein itu sendiri dia dikenal dengan bagian-bagian. Nah, bagian yang pertama ada fosfat. Nah, kemudian bagian yang kedua ada lipid. Nah, bagian fosfat dan bagian lipid biasa juga kita sebut sebagai bagian fosfolipid. Nah, kalau misalnya kita perhatikan bagian fosfolipid ini, dia terdapat dua bagian. Ada bagian atas dan juga ada bagian bawah. Nah, itu menandakan bahwa membran sel itu memiliki fosfolipid bilayer, artinya ada dua lapis fosfolipid. Kemudian ada bagian berikutnya adalah ada bagian protein. Tadi kan kita sudah singgung bagian fosfolipidnya. Sekarang kita singgung mengenai proteinnya. Nah, biasanya protein ini biasanya kita sebut sebagai protein perifer. Kemudian ada protein yang sampai masuk ke membran sel. Ini kita kenal dengan protein integral. Kemudian ada bagian seperti akar yang bercabang. Ini dikenal dengan karbohidrat yang menempel pada fosfolipid. Biasa kita kenal dengan istilah glikolipid. Dan karbohidrat yang menempel pada protein ini disebut sebagai glikoprotein. Adapun fungsi dari membran sel, yang pertama untuk melindungi sel, yang kedua sebagai tempat keluar masuknya zat, dan yang ketiga membran sel ini dia bersifat selektif permeabel. Jadi maksudnya dia itu akan menyeleksi seluruh zat yang masuk atau keluar dari sel itu sendiri. Struktur sel yang kedua ada sitoplasma. Jadi di sitoplasma ini atau cairan sel itu terdapat nukleus dan juga organel sel. Nah, nukleus itu sendiri fungsinya adalah untuk mengatur aktivitas sel, dan berdasarkan nukleus organisme ini dibagi menjadi dua kelompok. Nah, kelompok yang pertama ada organisme prokariotik dan kelompok yang kedua ada organisme eukariotik, dan itu dilihat dari membran intinya ada atau tidak ada. Nah, terus organisme yang tidak memiliki membran inti atau biasa yang kita sebut sebagai organisme prokariotik, jadi intinya itu tidak dilindungi oleh membran intinya, sehingga membran intinya akan bercampur dengan sitoplasma. Terus organisme yang memiliki membran inti atau biasa kita sebut sebagai organisme eukariotik, jadi dia itu intinya dan membran intinya dia itu berpisah dengan sitoplasma. Setelah kita memahami bahwa nukleus fungsinya untuk mengatur aktivitas sel, selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam organel pada sel. Nah, organel pada sel yaitu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada organel sel yang memiliki dua membran, dan ada sel yang memiliki satu membran, dan ada sel yang tanpa membran. Organel sel yang memiliki dua membran, yang pertama ada mitokondria. Mitokondria ditemukan pada sel hewan dan tumbuhan yang fungsinya untuk respirasi aerob, oksidasi makanan, menghasilkan energi. Terus yang kedua ada kloroplas. Nah, jadi kloroplas ini hanya ditemukan di sel tumbuhan. Nah, jadi fungsinya itu dia untuk membantu pada saat proses fotosintesis. Kemudian berikutnya organel yang memiliki
satu membran. Yang pertama ada retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma ini fungsinya untuk transport zat. Kemudian dia juga dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada retikulum endoplasma kasar dan yang kedua ada retikulum endoplasma halus. Nah, dan kedua ini dia memiliki fungsi yang berbeda. Kalau misalnya retikulum endoplasma kasar, yaitu fungsinya sebagai transport zat dan juga untuk sintesis protein. Sedangkan pada retikulum endoplasma halus, yaitu fungsinya sebagai transport zat, akan tetapi dia itu fungsinya untuk sintesis lemak. Selanjutnya ada badan Golgi. Nah, jadi badan Golgi ini dia fungsinya sebagai sekresi, menghasilkan enzim dan hormon, atau dia juga untuk mentransfer atau mengubah secara kimia zat-zat yang ada. Yang ketiga ada lisosom. Nah, lisosom ini fungsinya untuk mencerna intrasel. Kenapa dia bisa mencerna intrasel? Karena dia memiliki enzim hidrolipid dan ini bisa kita temukan pada sel leukosit atau sel darah putih yang fungsinya untuk memakan kuman. Kemudian yang keempat ada peroksisom. Nah, jadi peroksisom ini di dalamnya ada enzim katalase yang fungsinya untuk mengubah peroksida air dan oksigen karena peroksida air dia itu bersifat racun. Terus yang kelima itu ada sentriol. Nah, sentriol ini dia berfungsi untuk membentuk benang spiral pada saat pembelahan sel. Nah, selanjutnya untuk organel sel tanpa membran yang pertama ada lisosom. Nah, lisosom ini dia fungsinya untuk sintesis protein. Dan yang kedua ada sitoskeleton. Nah, sitoskeleton ini dia berada pada sel hewan maupun sel tumbuhan dan dia ini fungsinya sebagai rangka sel. Jadi setelah kita mengetahui pertama ada mikroskop, bagian-bagian mikroskop, kemudian kita masuk ke materi sel dan juga sejarah sel dan juga struktur sel, maka yang terakhir itu ada contoh sel. Nah, ini ada contoh sel darah pada ikan. Nah, jadi sel darah pada ikan yaitu termasuk sel eukariotik karena dia itu sudah memiliki membran inti. Nah, itu kita bisa lihat intinya. Nah, terus ada sel bawang merah. Nah, sel bawang merah ini dia juga termasuk sel eukariotik karena dia itu sudah memiliki inti. Nah, terus ada sel kapuk. Nah, kalau sel kapuk ini dia termasuk sel prokariotik karena dia itu inti selnya bercampur dengan sitoplasma. Jadi sel intinya itu dia tidak kentara. Jadi pada saat kita lihat di mikroskop kita tidak bisa melihat intinya, berbeda dengan sel darah ikan dan juga sel bawang merah. Saja yang bisa saya sampaikan. Saya berharap adik-adik sekalian bisa mempelajari seluruh materi yang sudah saya berikan tadi dan semoga bisa dimengerti. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.